berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Nya setia memimpin dan menuntun hidup persekutuan kita. Kiranya semangat kita untuk berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan sesama terus menyala dalam hidup kita. Meski kita melakukan secara daring, mari kita persiapkan diri dengan bersaat hening. Umat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena mampu melihat kasih setia Allah dan kebaikan-Nya yang mengalir dalam kehidupan. Kasih dan kebaikan yang membuat kita berani melangkah dalam hidup sehari-hari. Dengan syukur dan sukacita, kita pujikan Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, ada manusia. Kau ku kasihi, Kau junjung
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian hari ini adalah hidup berdampak positif. Dengan tema ini kita diajak untuk setia berdampak positif melalui kasih dan kebaikan yang kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, dalam segala situasi dan kondisi yang kita jalani hingga detik ini. Apalagi ketika saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, maka hal-hal yang positif harus senantiasa kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melihat segala dampak yang kita alami bersama di tengah-tengah masa pandemi ini. Lewat setiap kebaikan, lewat kasih, lewat pengharapan, dan juga lewat setiap kekuatan yang kita bagikan dalam kehidupan bersama dengan sesama dan seluruh ciptaan, maka kiranya kita mampu bersama-sama untuk selalu berdampak positif di masa-masa yang berat di pandemi COVID-19 ini. Saat ini kita memiliki waktu dan kesempatan untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki keheningan doa kita, seraya mengingat dan merefleksikan akan seluruh perjalanan kehidupan kita, juga mengaku dan menyesali akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan mengakhiri secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, berbuat baik adalah kehendak-Mu dalam diri kami. Mengasihi adalah sebuah sikap yang telah Engkau teladankan kepada kami semua, tidak hanya di dalam kebenaran firman-Mu, juga ketika Engkau ada di tengah-tengah umat manusia. Itulah ya Tuhan, yang menjadi sebuah jalan kehidupan yang seharusnya terus kami perjuangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kala kami mengasihi dan mewujud nyatakan kebaikan-kebaikan dalam hidup sehari-hari, maka kehadiran kami akan menjadi sebuah kehadiran yang penuh berkat dan menjadi sebuah kehadiran yang membawa damai sejahtera dalam hidup bersama. Namun kala kami melihat kembali apa yang menjadi perjalanan kehidupan kami sadar ya Tuhan, bahwa diri kami belum sepenuhnya melaksanakan kehendak-Mu untuk saling mengasihi dan berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Ada begitu banyak tindakan-tindakan kami yang justru mendukakan hati-Mu maupun juga hati sesama kami. Juga ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang justru kami perbuat, yang semuanya bermuara hanya untuk memuaskan apa yang menjadi kepentingan dan kehendak diri kami sendiri. Untuk itulah dalam pengakuan dan penyesalan akan dosa-dosa kami ini, kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dan menyesali akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam diri kami. Dan oleh karena itu, ketika dalam pengakuan yang kami lakukan dengan setulus hati kami ini, kami terus memohon kekuatan-Mu yang akan membimbing kami agar dalam perjalanan kami selanjutnya,
Ketika kami pun nantinya kembali dalam hidup kami sehari-hari, kami akan mampu untuk mewujud nyatakan segala kebaikan di dalam tuntunan dan hikmat kasih-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami pun mampu menjaga apa yang menjadi komitmen dan kesediaan diri kami untuk selalu belajar, mengasihi, dan menyatakan kebaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Setiap kita yang sedia mengikut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman-Nya, terimalah anugerah-Nya sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling mengucapkan salam damai dengan berkata, damai Tuhan beserta kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam menerima sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini kami beroleh waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya hikmat-Mu melingkupi setiap kami. Kami umat yang akan membaca dan merenungkan, maupun hamba-Mu ini yang akan menguraikan sabda bagi umat-Mu.
supaya apa yang menjadi perenungan kami akan terus memampukan kami untuk belajar, membuka diri bagi kebenaran firman-Mu, juga belajar untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 25 hingga Efesus 5 ayat yang kedua. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari dengan penuh sukacita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengawali perenungan kita saat ini, bersama kita akan menyaksikan sebuah klip video yang berjudul Ikhlas. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin, Mas. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh. Ini, Mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas? Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya, Mas. Jarang-jarang ada orang kayak Mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi dulu aja di depan, Mas ya. Iya, Mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya, Mas. Ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Maaf, Mas. Indonesia negara kita tercinta. Masih, Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf, Mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja, Mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius, Mas. Ya udah, selamat ya, Mas, Iya. buat anaknya. Sama-sama.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam klip video tadi kita menemukan bahwa berbuat baik tak perlu menunggu memiliki hal-hal besar dan spektakuler, tetapi cukup dengan apa yang dimiliki dan hal itu bisa berdampak positif bagi orang lain. Kita perhatikan sang pengamen tadi ketika berjumpa dengan seorang pengemudi ojek online. Ketika sang pengemudi tadi kebingungan bahwa bahan bakar di dalam motornya sudah habis, tetapi juga dia tidak punya uang untuk membelinya, maka pengamen yang tadi melihat di dompetnya uangnya hanya tinggal 10.000, saudara yang terkasih, pada akhirnya mengikhlaskan apa yang dimilikinya itu untuk membantu sesamanya. Padahal mereka sama sekali belum pernah berjumpa dan tidak ada ikatan persahabatan atau ikatan sebagai teman atau minimal saling berkenalan sebelumnya. Hal itu tidak ada semuanya. Namun kalau kita memperhatikan, sang pengamen itu dengan mudah dan dengan ikhlas memberikan apa yang dimilikinya karena ia melihat apa yang dibutuhkan oleh si pengemudi ojek online tadi. Sama juga saudara-saudara yang terkasih, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, sekala kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan, atau ketika kita berjumpa dengan sosok-sosok di pinggir jalan, di mana kita melihat mereka berkekurangan, maka kita pun tanpa mengenal mereka, dan tanpa berkenalan terlebih dahulu, minimal tanya namanya siapa Pak, namanya siapa Bu, hei Dek, kamu tinggal di mana? Kita tidak pernah melakukan hal itu. Kita pun dengan bersedia memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk menolong dan membantu mereka. Artinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa ketika kita mewujudkan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari, kebaikan itu akan selalu terjadi dalam beragam situasi kehidupan dan dekat dengan setiap orang yang bersedia untuk melakukannya dengan tulus dalam hidupnya sehari-hari. Karena kata kuncinya itu hanya satu, yaitu kita ikhlas atau tulus dalam melakukannya. Karena dengan keikhlasan atau ketulusan itu tidak ada beban yang memberatkan langkah kita untuk berbuat baik sebagai dampak positif dari kehidupan yang kita wujudkan. Kalau kita harus menghitung terlebih dahulu ketika kita akan berbuat baik, kita berkalkulasi ini berapa persen dari apa yang aku miliki, ini berapa persen dari uang belanjaku, ini berpengaruh tidak dengan pendapatannya aku terima, maka kita tidak akan pernah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Namun ketika kita ikhlas dan kita tidak merasakan ada sebuah beban yang menghambat langkah diri kita, karena kita yakin dan percaya kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita diutus oleh Allah dalam hidup kita sehari-hari untuk membagikan kasih Allah itu yang telah kita terima dalam kehidupan kita, maka kita akan bersedia dengan ikhlas untuk menyatakan kebaikan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih, selain itu hidup berdampak positif juga akan menolong kita untuk selalu menjadi pribadi yang mawas diri. Mengapa demikian? Karena saat kita berusaha menjaga langkah hidup kita dengan hal-hal positif di dalam diri kita, kita pun berjuang untuk menghindari hal-hal negatif yang akan menggoda kehidupan kita dan menjerumuskan kita di dalam dosa. Misalnya ketika kita berbicara tentang hidup mengasihi. Saat kita berjuang mengasihi dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi, maka kasih yang kita perjuangkan itu sekaligus membentengi diri kita, supaya kita terhindar dari niatan-niatan jahat atau niatan-niatan buruk yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Karena dengan kasih kita akan menjadi rendah hati dan tidak sombong. Dengan kasih
kita akan belajar untuk nantiasa mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, juga mengingat bagaimana kasih Tuhan yang telah lebih dahulu hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak berpikir macam-macam ketika kita mengingat hal itu semua. Kita akan dengan tulus menyatakan kasih itu dan kita akan senantiasa terbuka untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita dan membagikan kasih di dalam diri mereka. Maka hidup positif saudara-saudara yang kasih akan selalu menjaga diri untuk tidak terjatuh di dalam dosa-dosa yang selalu menggoda dan menghampiri kehidupan kita. Itulah mengapa sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu menaruh hal-hal positif dalam kehidupan kita. Menaruh semangat kasih, menaruh semangat untuk berbuat baik, menaruh semangat hidup rendah hati, menaruh semangat untuk senantiasa menghasilkan kata-kata positif dalam kehidupan kita, menaruh semangat kesabaran dan ketegaran dalam hidup sehari-hari. Semuanya itu akan selalu menolong dan memampukan kita untuk kita tetap berusaha menghadirkan dampak-dampak positif sebagai buah-buah kehidupan yang seturut dan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah saudara kasih, dengan hidup berdampak positif akan selalu membuat kita tulus dan ikhlas dalam menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, teks bacaan kita pada kesempatan hari ini dari Efesus 4 ayat 25 sampai pasalnya yang kelima ayat yang kedua mengajak kita semua untuk melihat apa tindakan-tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita untuk berdampak positif dalam hidup sehari-hari. Kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan Paulus dalam menulis surat ini, kita bisa menemukannya di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan kita semua. Efesus 1 ayat 15 sampai 17, di sana dituliskan, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Jadi saat Paulus menulis surat ini bagi jemaat di kota Efesus, ia rindu saudara yang kasih, bahkan sampai membawa di dalam doa kerinduannya itu supaya jemaat Efesus sebagai pembaca suratnya ini selalu bertumbuh di dalam iman, kasih, hikmat, dan penyataan Bapa yang mulia. Karena Paulus tahu bagaimana kondisi kota Efesus di tengah segala begitu banyak tantangan-tantangan untuk menumbuhkan iman, apalagi konteks jemaat Efesus adalah salah satu jemaat yang baru dirintis dan mereka sedang mengembangkan keberadaan jemaat itu. Maka bagi Paulus sangat penting sekali jemaat untuk selalu diingatkan supaya mereka tetap setia dalam iman kepada Kristus, mereka tetap setia untuk mengasihi satu sama lain, mereka tetap setia untuk menjaga diri mereka dengan hikmat kebenaran firman Tuhan. Karena hal-hal itulah yang akan menjaga jemaat di kota Efesus untuk mereka mampu menunjukkan kualitas kehidupan yang baik di hadapan sesamanya di kota itu, apalagi ketika jemaat di kota Efesus berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan melalui apa yang menjadi kebaikan dan juga tindakan-tindakan yang selaras dengan firman Tuhan yang mereka pelajari, Paulus juga berharap akan semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan bersedia menerima Kristus sebagai juru selamatnya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, alasan inilah saudara yang terkasih yang menjadi alasan dasar bagi Paulus
tidak hanya sekedar menuliskan surat, tetapi juga ia membawa di dalam doanya jemaat di kota Efesus supaya jemaat ini akan selalu bertumbuh dengan baik dan jemaat ini akan selalu berdampak positif dalam perjumpaan dengan sesama maupun juga dengan semesta. Dan sebagai tindak lanjut akan kerinduannya itu, maka Paulus dalam bacaan kita saat ini menasehatkan ada 4 hal yang akan menolong jemaat di kota Efesus maupun kita semua sebagai pembaca di masa kini untuk hidup berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saudara kasih, di ayat yang ke-25 Paulus mengajak jemaat di kota Efesus untuk selalu hidup jujur dalam kehidupan mereka. Paulus mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mengapa hidup jujur dibutuhkan dalam pertumbuhan sebuah jemaat dan juga dalam kehidupan sehari-hari? Karena hidup jujur akan menolong setiap orang yang berusaha untuk melakukannya agar mereka mampu berperan aktif dan juga berkontribusi dalam menghadirkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kejujuran dan sebuah kehidupan yang terbuka satu sama lain dalam menumbuhkan semangat untuk saling mengasihi dan saling menolong satu sama lain. Bukankah hal itu juga yang saat ini tengah dibutuhkan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita hidup di dalam masa pandemi ini, setiap orang didorong dan disemangati untuk saling terbuka dalam hal untuk menceritakan kondisi kesehatannya. Orang diajak untuk tidak menjadi orang yang sok sehat. Orang diajak untuk tidak menjadi orang yang sok kuat kalau melihat dirinya mengalami kelemahan secara fisik dan memiliki gejala-gejala yang mengarah kepada positif COVID-19. Kalau kita tidak jujur menceritakan kondisi kesehatan kita di tengah masa pandemi ini, maka saudara kasih, yang kena dampak buruknya bukan hanya diri kita, tetapi bisa jadi keluarga kita, bisa jadi orang-orang yang kita kasihi, bisa jadi tetangga, rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itulah, ketika misalnya saudara kasih, kita mendapatkan berita ada salah satu orang yang terpapar positif COVID-19, maka pemerintah dengan cepat akan melakukan tracing. Dan setiap orang diajak untuk menceritakan dengan sejujurnya bagaimana kondisi kesehatannya. Karena sekali lagi, itu bukan hanya untuk kepentingan 1-2 orang tertentu saja, tetapi untuk kepentingan bersama sebagai usaha kita saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Itu contoh sederhana, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang saat ini kita lakukan dan kita berusaha untuk belajar melakukan dan menyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup jujur pun juga berlaku dalam aspek kehidupan yang lain. Di dalam pekerjaan kita pun kita juga diajak dan disemangati untuk selalu hidup jujur. Karena dengan kejujuran itu kita akan bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kepercayaan dalam diri kita dengan semaksimal mungkin. Dan itu akan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Ketika kita misalnya dipercaya untuk mengelola sebuah anggaran belanja, entah itu dalam perusahaan di mana kita berada atau mungkin dalam usaha yang kita jalani seorang diri, maka kejujuran di sana sangat diperlukan. Karena ketika kita jujur mengelola anggaran belanja di tengah-tengah perusahaan di mana atau di tengah kantor di mana kita bekerja atau mungkin dalam kehidupan usaha kita secara mandiri, akan menolong kita
sejahtera, dan lewat kejujuran itu semua orang akan merasakan manfaat-manfaat yang baik di dalam kehidupannya. Dan lewat kejujuran itu jugalah akan menolong kita untuk selalu memahami bagaimana hidup yang baik di tengah-tengah komunitas di mana Tuhan menempatkan dan mengutus diri kita. Hal yang kedua, nasihat yang ditunjukkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Efesus supaya mereka selalu dapat hidup berdampak positif. Mereka diajak dan diharapkan oleh Paulus untuk tidak cepat marah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sebelum kita lebih jauh merefleksikan kalimat di 2 ayat ini, saya kasih, mari kita buka di kitab Kejadian. Saya akan beri tanda dulu nih, lupa diberi tanda. Kita buka di kitab Kejadian, saya kasih. Kita akan melihat juga apa yang pernah dialami oleh oleh Kain dan Habel, sesuai kasih. Kita akan melihat, maaf tadi saya mengucapkan kata yang salah. Kita akan melihat Kejadian pasal yang keempat. Di ayat 1 sampai dengan 16, kita akan melihat apa yang menjadi peringatan Tuhan kepada Kain di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan saudara kasih, apa yang menjadi peringatan Allah kepada Kain. Ketika Kain marah karena peristiwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, dan Tuhan lebih mengindahkan Habel dan korban persembahannya, hal itu menjadi sebuah alasan besar bagi Kain saat itu karena ia iri, dan iri itu membuat dia marah dan sangat kesal kepada Habel. Dan Allah mengetahui hal itu, saudara kasih. Allah tahu betapa marahnya Kain kepada Habel, dan ia memiliki sebuah rencana jahat di dalam kehidupannya kepada Habel. Sangat mengerikan bukan saudara kasih, efek sebuah kemarahan yang bisa berkembang menjadi dendam kepada sesama. Dan kita mengetahui di Kejadian 4 ini, kisah ini berakhir bukan happy ending, tetapi sad ending. Akhir yang sedih karena Habel pada akhirnya harus mati di tangan Kain. Maka oleh karena itulah sebenarnya apa yang menjadi peringatan Allah di awal ketika Allah tahu Kain begitu marah kepada Habel, dan Allah sudah memperingatkan Kain akan kemarahannya itu yang bisa berakibat buruk dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan Habel. Sejatinya itu menjadi sebuah alarm dalam kehidupan Kain, supaya Kain bisa menenangkan diri, Kain bisa berpikir ulang apakah yang menjadi rencananya itu baik untuk bersama atau hanya baik untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena peringatan Allah semacam ini ada sebuah hal yang begitu baik dalam kehidupan seorang manusia, supaya manusia selalu belajar mawas diri dan tidak mudah terhanyut dengan emosi dan kemarahan di dalam dirinya. Itulah juga yang diingatkan oleh Paulus, saudara-saudara yang terkasih, kepada jemaat di kota Efesus. Paulus pun juga dari awal mengingatkan supaya jemaat di kota Efesus itu tidak cepat marah, atau mereka harus belajar untuk memanajemen emosi mereka, agar dengan emosi yang termanajemen itu mereka akan selalu memiliki pikiran-pikiran dan hati yang dingin ketika menghadapi permasalahan atau konflik dengan sesamanya. Bahkan dengan sangat tegas Paulus mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Paulus mengajak, kalau kamu marah kepada sesama, ayo cepat diselesaikan. Kalau kamu memiliki konflik dengan sesamamu, ayo segera bereskan. Jangan ditunda-tunda untuk menyelesaikan konflik atau amarah itu. Supaya apa? Supaya kita mampu menjaga relasi yang penuh dengan damai sejahtera. Juga kita bisa menjadi dampak positif, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Untuk itulah saudara kasih, kita harus belajar untuk senantiasa memanajemen dengan baik emosi di dalam diri kita. Supaya kita tidak cepat marah, kita juga harus mengatur ritme kehidupan kita. Kalau sedang, rasanya kok hati ini sangat mangkel, mari kita lihat tayangan-tayangan yang positif di internet. Kita lihat cerita-cerita yang menginspirasi, atau mungkin kita menonton komedi-komedi yang bisa membangkitkan semangat tawa kita. Sehingga hal itu tidak akan membuat pikiran kita menjadi sepaneng, tidak membuat pikiran kita terkungkung dengan kemarahan atau dengan konflik yang sedang kita jalani. Tetapi setidaknya kita belajar untuk membagi. Ada saatnya kita marah, tetapi ada saatnya kita segera menyelesaikan amarah itu. Dan juga ada saatnya kita menjadi pribadi yang senantiasa tetap menjaga diri kita sehat emosinya. Hal yang ketiga, saudara kasih, yang juga dikehendaki oleh Paulus untuk dilakukan oleh jemaat di kota Efesus, bahwa mereka juga dikehendaki untuk senantiasa rajin bekerja dalam kehidupan mereka, dan juga tekun dalam mengerjakan apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-28, Paulus menegaskan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, apa yang ditegaskan oleh Paulus ini. Ketika membaca ayat ini, saya jadi mengingat salah satu film yang bercerita ada seorang pahlawan yang suka mencuri harta orang-orang kaya, tetapi tujuan mencuri itu ia lakukan untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Menurut saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pahlawan itu salah atau benar? Silakan dijawab, diskusi dengan keluarganya. Apa yang tadi dilakukan ketika mencuri harta orang lain tetapi tujuannya mulia untuk menolong orang yang berkekurangan, benar atau salah? Kalau saya ditanya, apapun tujuannya dan semulia apapun tujuan yang dilakukan oleh orang itu, apa yang dilakukannya tetap salah. Mungkin ada alasan-alasan yang lain yang mengatakan, yaitu orang kaya itu memperolehnya dengan cara yang salah. Oke, memang orang-orang itu mungkin memperolehnya dengan cara yang salah. Tetapi apakah kita juga akan mengikuti cara yang sama untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita? Maka apa yang menjadi nasihat Paulus ini mengingatkan kita saudara kasih, kalau kita memiliki tujuan mulia untuk menolong sesama dan membantu orang-orang di sekeliling kita, maka mari kita mempergunakan cara-cara yang benar. Dengan kita bekerja keras, dengan kita mungkin sudah membuat pos-pos dalam pengeluaran bulanan kita atau dalam anggaran belanja kita secara pribadi, aku punya pos tertentu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarku. Aku menyisihkan sebagian dari pendapatanku guna untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial atau guna untuk membantu pelayanan di gereja, yang semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi sekeliling kita. Maka kita tidak dibenarkan ketika ingin menolong sesama, tetapi kita menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus ini menyemangati juga menolong jemaat di kota Efesus maupun kita semua untuk kita selalu rajin melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Kita rajin untuk bekerja, kita rajin untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita ingin menolong, maka semuanya itu menjadi sebuah berkat baik bagi sesama maupun juga bagi diri kita secara pribadi. Lihatlah sang pengamen tadi, saudara kasih, dalam klip video ikhlas di awal tadi. Bukankah itu semua adalah bisa jadi apa yang ia peroleh dari kegiatannya mengamen selama hampir 1 hari. Itu uang satu-satunya yang ia miliki yang seharusnya bisa menolongnya untuk menjalani kehidupannya di hari itu. Namun ia bersedia untuk menolong orang yang membutuhkan, dan ia pun bersedia untuk melakukannya dengan tulus. Tidak ada harapan, tidak ada ia ingin mendapatkan imbalan yang lebih tinggi dari apa yang ia berikan. Tidak ada sama sekali. Ia melakukannya dengan tulus lewat kerja keras yang telah ia lakukan hampir 1 hari tadi. Dan disitulah yang menjadi wujud nyata dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28 ini. Maka kalau kita ingin optimal di dalam menolong sesama kita, jika kita ingin optimal menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan menghendaki kita untuk bekerja dengan tekun dan bekerja dengan rajin. Yang terakhir, saudara kasih, yang menjadi nasihat dari Paulus kepada jemaat di kota Efesus yang juga menjadi nasihat bagi kita yang ingin hidup berdampak positif di kehidupan masa kini. Ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita selalu diajak untuk menghadirkan kata-kata yang positif atau kata-kata yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Beberapa waktu terakhir ini kita disibukkan, saudara kasih, dengan hoax yang begitu banyak beredar di sekitar kita, khususnya ketika proses vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah negara kita sedang digalakkan dan juga dikejar targetnya supaya kita semua mampu melalui masa pandemi ini dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Rupanya masih ada begitu banyak orang yang suka menyebarkan berita-berita atau kata-kata yang semuanya itu tidak benar keberadaannya dan justru menghalangi apa yang menjadi program yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan negara kita untuk menolong masyarakat supaya dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan kita saat ini juga harus memeriksa diri kita. Apakah diri kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan berita hoaks itu? Kita perlu berhati-hati, saudara kasih, ketika kita menerima berita-berita atau perkataan-perkataan yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita dengarkan itu juga sebagian besar direkam oleh otak kita. Dan itu tanpa sadar juga bisa muncul, atau mungkin dengan kita sadari, saudara kasih, itu juga akan muncul dalam perkataan-perkataan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Paulus ini mengajak jemaat di kota Efesus untuk senantiasa kita semua maupun jemaat di kota Efesus saat itu selalu mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Kita belajar untuk menyaring berita-berita yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak asal forward. Nah, ini kadang kita itu kan punya sindrom atau kecenderungan, saudara kasih, ingin menjadi orang yang paling cepat dalam membagikan info yang kita terima. Kadangkala, mohon maaf kalau saya keras dalam contoh ini, kadangkala tanpa kita sadari kita langsung asal forward tanpa membaca dulu. Lihat judulnya, sudah dicetak tebal, judulnya diberi
efek italik atau diberi efek miring dan fontnya besar lagi, maka wah ini penting ini, tapi kita nggak baca terlebih dahulu secara utuh bagaimana kalimat-kalimat beritanya, tapi judulnya yang membuat kita terkesan ini harus cepat-cepat, aku pingin jadi yang pertama untuk membagikannya. Tanpa kita baca ternyata berita itu adalah berita hoax, kita mudah menyebarkannya lewat media sosial kita. Untuk itu saudara kasih, kita harus bijak. Kita harus senantiasa belajar untuk menjadi orang-orang yang selektif dalam menerima berita yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya berita yang kita bagikan itu maupun juga perkataan-perkataan yang kita terima dalam kehidupan kita mampu kita cerna, dan yang kita bagikan adalah berita-berita yang benar, berita-berita yang membawa dampak positif bagi sekeliling kita. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, ketika orang mendengarkan atau ketika orang membaca berita-berita yang kita bagikan, mereka beroleh kasih karunia, juga beroleh damai sejahtera dalam kehidupannya. Kita bisa memanfaatkan kecanggihan internet untuk melacak berita-berita yang kita terima. Kita bisa memanfaatkan orang-orang yang lebih pandai dari kita, memanfaatkan buku-buku yang diterbitkan oleh sumber-sumber yang terpercaya untuk menguji kebenaran berita yang kita terima sebelum kita membagikannya. Supaya apa yang kita bagikan itu bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita, juga sekaligus mendatangkan berkat dan damai sejahtera di dalam relasi kita dengan sesama. 4 hal itulah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang juga harus terus kita wujud nyatakan sebagai kesediaan dan harapan kita untuk selalu berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan mengingat juga apa yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-32 dari Efesus 4 ini, hendaklah setiap kita ramah seorang terhadap yang lain. Kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni diri kita. Jadi ketika kita hendak hidup berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, kita melakukannya bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena supaya kita dianggap sebagai orang yang saleh, bukan karena kita ingin menjadi orang yang sok suci, sok alim dalam kehidupan sehari-hari. Namun setiap kehadiran kita yang berdampak positif dan usaha-usaha kita untuk selalu memperjuangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita sehari-hari, semuanya itu menjadi syukur atas kasih dan anugerah keselamatan serta anugerah pengampunan yang telah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanan dan kebangkitan Kristus, Sang Putra Tunggal Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga sekali lagi, ketika kita hadir secara positif dalam hidup kita sehari-hari, kita bukan mengejar hormat dan pujian, tetapi sebagai syukur kita akan kasih dan anugerah Allah, juga sebagai wujud nyata kita memuliakan dan mengenalkan nama Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari saudara yang kasih, kita selalu hidup berdampak positif dalam kehadiran kita sehari-hari. Video di awal tadi sudah mengingatkan dan menyemangati kita tentunya untuk kita selalu berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Enggak perlu kita tunggu memiliki hal-hal spektakuler dalam kehidupan kita. Enggak perlu kita menjadi orang yang sangat kaya sekali, orang yang berkelimpahan harta untuk membantu atau menyatakan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah 4 hal tadi: hidup jujur, tidak cepat marah, rajin dan tekun bekerja, serta selalu berkata-kata positif dalam hidup sehari-hari. Itulah juga yang akan menjadi cara sederhana dalam kehidupan kita, supaya hidup kita selalu berdampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Teruslah memohon hikmat dari Tuhan, karena hikmat Tuhan yang akan membimbing dan menuntun kita untuk selalu hidup berdampak positif bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus menolong.
dan Tuhan memberkati langkah hidup kita selanjutnya. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, bersama kita berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ketika Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk berdampak positif dalam hidup sehari-hari. Kami telah belajar dan berefleksi dari apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus, bahwa ketika kami ingin berdampak positif dalam hidup sehari-hari, kami tidak perlu menunggu untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi justru lewat hal-hal sederhana, hidup jujur, berkata-kata positif, rajin dan tekun bekerja, juga kesediaan kami ya Tuhan untuk selalu menghayati kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari dan menghidupinya. Itulah ya Tuhan yang akan terus mendorong dan menyemangati kami untuk selalu dapat hidup berdampak positif bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami. Kami membutuhkan kekuatan-Mu dan kami juga butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami dengan hikmat-Mu, supaya kami selalu setia memperjuangkan dampak-dampak positif dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa hari terakhir ya Tuhan, kami mendengarkan berita positif, berita yang menyukacitakan hati kami, karena pertambahan angka positif COVID-19 sudah mulai turun setahap demi setahap. Kiranya berita sukacita ini tidak membuat kami lengah, tetapi justru menjadi semangat kami untuk tetap waspada, dan kami saling menjaga dan saling melindungi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam hidup kami bersama-sama. Dan tolonglah pemerintah negara kami ya Tuhan, di mana mereka terus berjuang untuk mempercepat penanganan wabah ini dengan melakukan vaksinasi di setiap harinya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tolonglah dan berilah kekuatan kepada pemerintahan kami bersama dengan tenaga kesehatan dan juga para relawan yang terlibat dalam vaksinasi itu, sehingga proses ini dapat segera terlaksana dengan baik dan apa yang menjadi target pemerintahan negara ini akan tercapai di dalam kehendak Kasih. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan bergereja kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwa di masa pandemi ini pun kami tetap mampu memelihara hidup persekutuan kami di dalam cinta Kasih-Mu.
Meski kami masih melakukan ibadah ini secara daring, tetapi kami percaya bahwa semangat pengharapan, juga semangat untuk memuji dan berjumpa dengan Engkau, semangat untuk membangun hidup persekutuan dengan sesama kami akan tetap bergelora. Karena itulah yang terus menjadi doa dan pengharapan kami di dalam tangan kasih-Mu. Kami berserah ya Tuhan untuk setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tengah-tengah hidup bergereja ini. Sehingga melalui usaha-usaha dan ide-ide kreatif yang dimunculkan, kiranya kami semua tetap mampu menghidupi hidup persekutuan ini dengan penuh sukacita, juga tetap mampu melayani Engkau di tengah segala pembatasan yang ada sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Engkau juga yang akan senantiasa menolong dan memberkati untuk pertumbuhan dua bidang yang saat ini tengah kami perjuangkan, pertumbuhan pelayanan pendidikan melalui Yayasan Kristen Petra Madiun, maupun juga pertumbuhan pos jemaat Caruban sebagai kehadiran kami di tengah-tengah kota Caruban. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dan menolongnya ya Tuhan, supaya lewat dua bidang pelayanan itu, nama-Mu akan semakin dimuliakan, dan setiap kebutuhan yang kami perlukan di dalam pengembangan dan penumbuhan dua bidang pelayanan itu, kami terus berserah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kasih-Mu akan terus menggerakkan setiap kami untuk berperan secara aktif dalam mendukung pelayanan pendidikan di Yayasan Kristen Petra Madiun, baik dukungan secara doa maupun dukungan secara dana yang sedang diperlukan. Supaya keberadaan yayasan ini tetap terus ada dan senantiasa mampu bertumbuh dengan baik. Demikian juga untuk pos jemaat Caruban, dan Engkau juga akan selalu memberkati pelayanan ini ya Tuhan, supaya melaluinya kehadiran kasih-Mu semakin nyata diwujudkan, dan juga lewat pos jemaat Caruban ini nama-Mu akan semakin dikenal oleh setiap masyarakat yang berada di sekitar pos jemaat itu. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun setiap mereka yang sedang menjalani perawatan secara mandiri di rumah masing-masing. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan mereka, agar dalam masa perawatan maupun juga dalam masa pemulihan mereka terus bersemangat menjalaninya dan terus melihat bagaimana karya kasih-Mu mengalir dalam diri mereka. Dan kiranya juga melalui segala obat-obatan, makanan yang dikonsumsi, lewat setiap kehadiran keluarga yang merawat dan mendampingi, pertolongan tim dokter dan suster, juga pertolongan setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka akan melihatnya juga sebagai sebuah wujud perhatian dan kepedulian-Mu yang selalu nyata dan membuat mereka terus bersemangat menjalani masa pemulihannya. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami, bagi mereka yang sedang bertumbuh dalam masa pendidikannya maupun mereka yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan maupun juga melaksanakan pekerjaan dalam hidup mereka. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong mereka supaya dalam setiap masa pertumbuhan pendidikan maupun tahapan-tahapan pekerjaan yang dijalani akan menolong mereka untuk selalu bersemangat menuntaskannya, juga menolong anak-anak kami untuk selalu mengandalkan dan hanya berserah di dalam cinta kasih-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat pemeliharaan yang terus Engkau hadirkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, karena lewat berkat pemeliharaan itu kami senantiasa terus memiliki kekuatan dan cinta kasih, dan juga memiliki hikmat-Mu ya Tuhan untuk terus memperjuangkan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan-Mu dalam kami berproses di tengah-tengah setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan melalui segala kekuatan dan cinta kasih-Mu itu akan menolong kami untuk semakin dewasa dalam memproses kehidupan kami, juga kami pun semakin dewasa bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Kami berserah untuk persidangan majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolongnya Tuhan, sehingga melalui setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan, persidangan majelis jemaat ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik demi pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini,
Dan kiranya dengan hikmat-Mu akan menolong setiap anggota majelis jemaat untuk dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pertumbuhan gereja-Mu. Kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Inilah segala doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan, dengan memuji Allah itu baik. Allah hidup baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Inilah anak-anak-Mu, Bapa Surgawi, bersimpuh di hadapan-Mu, seraya memuji dan berbakti. Walau bakti dari rumah masing-masing, Engkau menyertai, Engkau membimbing, bahkan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, semua ini karena kebaikan-Mu. Kami sekalian telah memberikan persembahan, terimalah, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk memajukan gereja-Mu di semua bidang. Tolonglah rekan-rekan kami yang ambil bagian di dalamnya agar dapat menjalankan tugasnya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Bapa di surga, kami berdoa. Amin. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Hilir tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suhu dunia, apapun dapat melenyapkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburannya sedap. Jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suhu dunia. Tiap talentamu pasti ada hatinya, Allah mencerminkan kasihnya. Hal yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia, jadilah suhu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suhu dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lanjutkan seluruh langkah kehidupanmu dengan berkat-Nya. Kasih sayang dan berkat penyertaan Allah Tritunggal memampukanmu untuk setia berdampak positif dalam berbagai situasi hidup dan menguatkan langkahmu dalam hari-hari yang engkau tapaki kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.